Cerita ini diawali dengan memperkenalkan seorang polisi bernama Ray yang sedang mendatangi markas utama, preman paling berkuasa di kota ini. Tujuan Ray datang ke sana adalah untuk mencari pekerjaan, sampingan di luar dari tugas dinasnya di kepolisian, di mana Ray harus melewati satu tes uji coba kelayakan, yaitu setelah menghadapi satu preman yang bertugas melakukan pengujian, Ray pun berbicara dengan tangan kanannya si bos preman, kita panggil saja si manajer, yang menjelaskan tentang perkelahian barusan, yang memang sudah jadi adat dan budaya, untuk bisa bergabung dengan kelompok ini. Selesai dengan si manajer, Ray pun dipersilakan untuk menemui si bos preman secara langsung untuk membicarakan lebih lanjut terkait jenis pekerjaan yang akan dilakukannya. Si bos preman, yang merupakan seorang wanita tua, pun menjelaskan tentang risiko dari bergabung dengan kelompok ini, bahwa sekali Anda masuk, akan sangat sulit untuk keluar selain banyak informasi rahasia yang berkaitan dengan banyak pihak. Kerja di kelompok preman ini juga punya risiko nyawa sebagai taruhannya, karena salah satu pekerjaan paling ringan di dunia kriminal ini adalah membunuh seseorang. Sempat akan pergi karena tak ingin terlibat dalam aksi bunuh-membunuh. Ray yang seorang polisi dengan gaji yang pas-pasan pun akhirnya berubah pikiran ketika si bos preman menawarkan upah sebesar 500,000 atau sekitar 7 miliar per tahun, sehingga 5 tahun kemudian kita akan diperkenalkan pada seorang bernama Danny yang merupakan salah satu orang kepercayaannya si bos preman yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola brankas pribadi milik kelompok. Tipu mana Danny belum sadar jika saat ini ada kelompok lain yang berniat mengambil alih brankas tersebut. Sehingga dari berhasil selamat dan berlindung balik jeruji besi, ia dengan cepat menghubungi si manajer untuk meminta bantuan. Karena 1 jam lagi tidak ada yang datang, maka seluruh uang milik kelompok akan raib di gondol kelompok lain tersebut. Di saat yang sama, Ray terlihat sedang berada di rumahnya, menyiapkan makanan dengan sang istri tercinta bernama Alice. Mereka sudah dikaruniai 2 murangkali, yaitu si kakak perempuan dan si adik yang masih kecil. Sampai akhirnya, Ray mendapat telepon dari si manajer untuk pergi ke lokasi brankas membantu Danny yang sedang kesulitan, meski hoream, karena waktunya istirahat dan kumpul bareng keluarga. Ray yang sudah terlanjur gabung dengan kelompok pun tidak mau harus berangkat untuk melaksanakan tugasnya. Sendirian, Ray pun mendatangi lokasi brankas dengan hanya berbekal 1 senjata api dan selesai dengan para penjahat yang dihabisi kurang dari 10 detik. Ray pun memanggil Danny untuk keluar dan bereskan kekacauan, di mana pada saat yang sama di sebuah restoran, si bos preman kedatangan seorang tamu tak diundang, yang merupakan dalang di balik serangan barusan. Cek, dia bernama Lonnie Castigan, bos preman asal selatan, yang datang dengan terang-terangan untuk mengambil alih wilayah ini. Dengan fakta bahwa pasukannya gagal merebut brankas tersebut, Lonnie tak segan-segan mendatangi si bos secara langsung untuk menghabisinya. Saat itu juga ngentot, Masih di malam yang sama, si manajer pun mengumpulkan seluruh anak buahnya, termasuk Ray dan Danny, untuk mengenang kepergian bos mereka yang sudah tiada. Si manajer juga menjelaskan tentang sosok Lonnie Castigan yang sudah membunuh bos mereka dan dikira berkumpul untuk membuat rencana balas dendam. Ternyata si manajer mengumumkan bahwa mereka semua akan tunduk kepada bos baru, yaitu Lonnie. Bukan apa-apa. Si manajer punya pertimbangan sendiri tentang konflik dan peperangan yang akan terjadi jika sampai mereka melakukan aksi balas dendam. Lonnie dan pasukannya bukanlah kelompok preman biasa yang hanya numpang makan di hajatan atau memalak uang di pertigaan. Mereka adalah orang-orang berbahaya yang sudah melakukan berbagai aksi keji dan mengerikan. Sehingga untuk tetap melanjutkan bertahan hidup, si manajer tidak punya pilihan lain selain harus tunduk dan patuh kepada penguasa yang baru. Selesai rapat singkat, Ray pun pulang ke rumah dengan kondisi murung dan penuh kebingungan. Namun setelah melihat istri dan anak-anak, Ray pun memaksakan wajahnya untuk semeringah karena ternyata ingin menularkan kapusingnya kepada orang rumah. Keesokannya, saat Ray akan menjemput kedua anaknya di sekolah, seperti biasa, Danny yang menjadi orang terdekat Ray pun selalu ikut ngintil kemanapun Ray pergi. Si kakak dan si adik terlihat sedang duduk di depan sekolah, menunggu jemputan datang. Sehingga tanpa buang waktu,
Ray langsung membawa mereka berdua ke dalam mobil. Tidak langsung pulang ke rumah, Ray bersama anak-anak pergi ke sebuah restoran sesuai arahan Alice, istrinya, untuk melihat-lihat kondisi bangunan restoran tersebut. Ternyata Alice dan Ray dulu pernah memiliki impian bersama, yaitu menjalankan bisnis di bidang makanan, di mana Alice mencoba membujuk Ray untuk melakukannya sekarang, tanpa tahu jika saat ini Ray sedang ada masalah yang cukup serius di luar dari pekerjaannya sebagai seorang polisi. Oke. Selesai ngacumponan keinginan Alice, istrinya Ray pun buru-buru pergi menemui si manajer untuk menceritakan tentang keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun belum selesai mereka mengobrol, Lonnie dan pasukannya sudah keburu datang untuk mendeklarasikan kekuasaannya. Setelah Lonnie selesai melakukan pidato singkat, Danny pun bergosip sedikit tentang sosok Lonnie yang kejam dan melegenda, termasuk penyebab satu matanya yang pecah sebelah. Dahulu kala, Lonnie pernah punya anak buah yang merupakan pasangan tukang jagal yang biasa ditugaskan untuk melakukan eksekusi. Sampai suatu hari, pasangan jagal itu berniat keluar dari permainan untuk fokus dengan usahanya. Sehingga Lonnie yang tak terima pun langsung mendatangi mereka untuk melakukan pembantaian. Namun yang tidak Lonnie sadari adalah pasangan jagal itu punya seorang anak yang sudah dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Sehingga entah kisah itu benar atau tidak, Ray keburu dipanggil oleh Lonnie ke ruangannya untuk melakukan dialog singkat terkait rencananya yang ingin berhenti dari pekerjaan ini. Sebagai pemimpin yang otoriter, Lonnie tentunya menolak pengajuan Ray yang ingin berhenti tepat saat dirinya baru berkuasa. Dengan cara yang halus, Lonnie pun mengintimidasi atau mengancam Ray dengan memberitahukan bahwa dirinya sudah mengantongi informasi terkait kehidupan Ray di antara alamat rumah, pekerjaan, nama istri dan kedua anaknya, sehingga tak ada opsi lain untuk Ray selain harus tetap bertahan dalam pekerjaan ini. Sebelum pergi, Ray pun bertanya tentang sosok pemuda yang sedari tadi berlaga seperti jagoan dan agak sedikit polontong bernama Antonio, yang ternyata itu adalah keponakan kandung Lonnie yang biasa bertugas sebagai tukang eksekusi. Setelah mendapat penolakan dari Lonnie, Ray pun diajak si manajer ke ruangan belakang untuk membicarakan terkait niatnya yang ingin berhenti dari pekerjaan ini. Si manajer menjelaskan bahwa dirinya diam-diam sudah berbicara empat mata dengan Lonnie dan diberitahu tentang satu penawaran yang mungkin akan membuat Ray tertarik. Lonnie rupanya sudah lama jengkel dengan kelakuan keponakannya, yaitu Antonio, yang sering kali membuat masalah, dan itu cukup membuat Lonnie pusing hingga menginginkan kematiannya. Alasan kenapa Lonnie tidak membunuhnya dengan tangan sendiri adalah apa kata orang lain, apa kata tetangga dan saudara-saudara yang lain, jika sampai seorang paman tega membunuh keponakannya sendiri, tentunya itu akan merusak citra atau image seorang Lonnie di mata semua orang. Sehingga itulah sebabnya Lonnie menawarkan pekerjaan ini kepada Ray. Jika Ray benar-benar ingin berhenti dari pekerjaannya, sempat ragu untuk melakukannya, Ray semakin kepikiran dengan nasib keluarganya, termasuk Alice, sang istri yang ingin memulai usaha makanan dan menjalani hidup yang halal, sehingga tak banyak pikir lagi. Ray pun langsung tancap gas membuntuti Antonio dari belakang. Berlokasi di sebuah nightclub, Ray pun langsung ngegak masuk ke dalam ketika Antonio sedang asik minum Homer, sembari ditemani oleh LC kelas Wahid, di mana Ray tanpa aba-aba segera mencekik Antonio dan mulailah. Kurang dari 1 menit, Ray berhasil menumbangkan sebagian besar anak buahnya Antonio, di mana Ray memanfaatkan pistol milik salah satu pengawal pamannya yang diacungkan tepat ke arah Antonio, sehingga selesai dengan tugas terakhirnya, Ray langsung pulang ke rumah untuk kembali pada keluarganya. Sesaat Ray merasa bahwa semuanya sudah selesai dan tinggal menjalani kehidupan barunya. Namun ketika Danny menelepon memberitahu bahwa pasukan Lonnie sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, disitulah Ray langsung berfirasat buruk dan segera mengamankan keluarganya di ruangan rahasia. Nah, cepat! Dan lagi, kurang dari 1 menit, Ray berhasil menumbangkan segelintir pasukan Lonnie yang datang untuk membunuhnya, di mana Ray dengan cepat membawa keluarganya ke restoran yang dianggap menjadi tempat paling aman untuk saat ini.
Tak lama setelah Ray dan keluarga tiba di restoran, muncullah Dani yang datang menyusul, meminta penjelasan terkait apa yang sedang terjadi, di mana saat Ray sedang menjelaskan kronologinya dan sempat menyebut nama Lonnie Castigan. Alice sang istri seketika terkejut dan tampak seperti sudah mengenal Lonnie sebelumnya. Dan tiba-tiba, entah dari mana Lonnie tahu tentang alamat restoran ini. Ray pun semakin membrutal demi melindungi keluarga tercintanya dan karena pasukan Lonnie terus berdatangan, Ray pun dengan cepat membawa keluarganya kabur melalui jalan belakang dengan meninggalkan Dani yang memilih untuk tetap bertahan di depan. Tetapi apa nih, hey? Disinilah Ray dan keluarga sekarang berada di markas kelompok preman dengan si manajer yang sudah duduk di hadapannya. Si manajer berkata bahwa Lonnie adalah orang licik yang hanya mementingkan diri sendiri dan mencari kambing hitam atas apa yang sudah terjadi. Dia yang nyuruh Ray ngebunuh keponakannya. Dia juga yang ingin membalas dendam atas kematiannya. Alasannya sederhana, yaitu validasi. Validasi alias pengakuan. Apa kata semua orang jika seorang Lonnie hanya diam saja ketika melihat keponakannya mati dibunuh? Lonnie hanya mementingkan kredibilitasnya agar tidak dipandang jelek oleh orang lain. Selesai menceritakan tentang sosok asli Ray di hadapan kedua anaknya, Lonnie pun memasuki ruangan tempat Ray dan Alice berada untuk mengintimidasi mereka berdua sebelum nanti dibunuh. Di mana hal tak diduga terjadi saat Lonnie mulai mengenali wajah Alice yang tidak asing, yang ternyata Alice, istrinya Ray, tidak lain dan tidak bukan, adalah anak pasangan jagal yang sudah Lonnie bunuh beberapa tahun silam. Tidak salah lagi, Alice adalah orang yang sudah membuat satu mata Lonnie menjadi picek. Sehingga kebetulan sekali, Lonnie bisa sekalian membalas dendam atas perbuatan Alice kecil di masa lalu. Namun saat eksekusi baru akan dimulai, si manajer yang lebih pro kepada Ray pun tiba-tiba bertindak secara spontan uhuy. Sehingga Lonnie yang pengecut pun kabur dan menyuruh semua pasukannya untuk masuk. Di mana saat Alice dan Ray masih usap-usap melepaskan borgol, muncullah satu anak buah Lonnie yang berhasil masuk. Dan tiba-tiba, ya Alice dengan begitu mudahnya menumbangkan pria tersebut, termasuk menembak penjahat lain yang baru masuk. Sesuai cerita masyarakat terkait anak tukang jagal yang dilatih sebagai mesin pembunuh, Alice kenyataannya lebih jago, lebih brutal dan lebih psikopat dari Ray, suaminya sendiri. Hani gara-gara nan suka ketek-ketek solusi. Tak cukup sampai situ saja. Saat Ray dan Alice sembunyi di balik meja bar, Alice kembali memperlihatkan keahlian rahasianya saat menerima pemberian kapak dari bartender tua. Yaitu, karena anak buah Lonnie terus bermunculan, Ray dan Alice pun berpencar untuk melakukan pertarungan masing-masing, di mana Ray harus menghadapi seekor pria tinggi besar dan bertato. Seperti biasa, ini adalah pertarungan tangan kosong antar dua pria, sejati tanpa menggunakan senjata api. Namun karena Ray tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal semacam itu, maka inilah yang beliau lakukan. Beralih ke anak-anak yang sudah tidak ada penjagaan, yang membuat mereka berdua bisa mencari tempat aman untuk sembunyi. Setelah si adik aman disembunyikan di dalam brankas senjata, si kakak yang mewarisi sifat brutal dari sang ibu pun mengambil sepucuk untuk modal sebagai pertahanan diri. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Sap! Setelah Ray, Alice, Didi, Tyson dan anak-anak sudah berkumpul, kini tinggal mereka mencari cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun Lonnie dan pasukan tentunya tidak akan membiarkan hal tersebut. Sehingga si manajer yang sedari tadi hanya ngejedok saja pun memutuskan untuk memberikan sedikit kontribusi agar tidak terlalu dibilang makan gaji buta, yaitu mengambil sebuah rocket launcher. Dan setelah si manajer berhasil menakut-nakuti Lonnie dan pasukannya, kini giliran Ray dan Alice yang harus beraksi sendiri dengan akan keluar membantai mereka semua. Dan inilah aksi Salakipa majikan yang mengagumkan. Terus tidur, melihat semua anak buahnya sudah mati, Lonnie yang tinggal sendiri pun memilih kabur dengan mobilnya. Di mana Alice dengan berani berdiri tepat di seberang jalan dengan sebilah pisau di tangan dan ya akibat luka sayatan di lehernya, Lonnie pun kehilangan keseimbangan yang membuat mobilnya ngejungkal. Di mana saat Alice menghampirinya, Lonnie malah memanas-manasi Alice dengan menceritakan tentang bola matanya yang mirip seperti ibunya. Sehingga Angel Father, 1 minggu berlalu sejak kematian Lonnie, dan kejadian dan mimpi buruk tersebut kini reda. Keluarga dibantu oleh Dani dan si manajer mulai
menjalankan bisnis baru. Mereka yang menjadi impian sejak lama, yaitu membuka restoran. Tepat saat mereka sedang bercengkrama satu sama lain, muncullah pelanggan pertama yang membawa senjata api. Sehingga tamat. Ending yang cukup menghibur berkaca dari sosok Ray dan Alice yang tetap bersama meski baru mengetahui tentang rahasia dan masa lalu masing-masing. Bahwa menerima masa lalu pasangan adalah salah satu cara mencintai paling berkelas. Jangan mengungkit masa lalu dia yang jadi pasangan Anda, karena yang harus Anda tahu adalah ada tempat untuk Anda di masa depan bersamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.